Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang PSAK 19. Saya Muhammad Aldo Fadiansa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup PSAK 19. Berikut adalah hal-hal yang dikecualikan dari PSAK 19. Yang pertama ada aset tidak berwujud yang diatur oleh standar lainnya. Yang kedua, aset keuangan seperti yang didefinisikan dalam PSAK 50. Seperti instrumen keuangan, penyajian, dan pengungkapan. Yang ketiga ada hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, penambangan mineral, minyak, gas alam sebagaimana diatur dalam PSAK 29 yaitu akuntansi minyak dan gas bumi dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui. Definisi dari aset tak berwujud yaitu aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik yang memenuhi unsur keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, dan adanya manfaat ekonomis di masa depan. Jadi, suatu aset dapat dikatakan teridentifikasi apabila yang pertama dapat dipisahkan atau dibedakan, yaitu dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Aset atau liabilities teridentifikasi terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, timbul dari hak kontraktual. Timbul dari kontraktual atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya. Selanjutnya ada pengendalian atas sumber daya. Yang pertama, mampu memperoleh manfaat ekonomis di masa depan. Yang kedua, dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Aset dapat dikatakan memberikan keuntungan ekonomis di masa depan apabila pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, dan manfaat lain dari pengguna aset tersebut. Saya Dinda Arliani, NIM 2019-790, akan melanjutkan pembahasan mengenai aset tidak berwujud. Suatu aset tidak berwujud dapat teridentifikasi apabila dapat dipisahkan atau dibedakan. Maksudnya itu, aset tersebut bisa dipisahkan atau dibedakan dari suatu perusahaan dan dapat dijual, dapat dialihkan, dilisensikan, atau disewakan, baik secara individual atau bersama-sama. Dan timbul dari hak kontraktual, yaitu terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Aset tidak berwujud juga harus dapat dikendalikan, yaitu dapat mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis di masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Suatu aset juga dikatakan memberi keuntungan apabila adanya keuntungan ekonomis di masa depan yang berupa pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, dan manfaat lain dari pengguna aset tersebut. Jadi, manfaat ekonomis dari sebuah aset itu tidak selalu diukur dari pendapatan atau penghasilan yang diciptakan dari aset tersebut, namun bisa diukur dari penghematan biaya yang diciptakan dari aset tersebut atau bisa disebut dengan efisiensi. Nah, selanjutnya ini adalah merupakan contoh dari aset tidak berwujud. Yang pertama adalah hak sewa. Maksudnya itu adalah memberi wewenang untuk menggunakan aset milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Selanjutnya ada hak paten, yaitu hak eksklusif inventor atas investasi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu. Selanjutnya adalah hak pemasaran, yaitu kegiatan hak dalam memasarkan hasil produksi perusahaan melalui berbagai cara agar produk tersebut laku di pasaran. Selanjutnya ada hak eksklusif adalah hak yang diberi oleh negara
kepada suatu lembaga untuk mengelola suatu fasilitas atau sumber daya yang dimiliki oleh negara. Selanjutnya itu ada hak merek dagang, yaitu salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang terdiri dari tanda desain atau ekspresi yang dapat dikenal untuk mengidentifikasi suatu produk. Selanjutnya ada hak franchise, yaitu hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Selanjutnya itu ada goodwill. Goodwill itu merupakan bagian dari aset dalam neraca keuangan perusahaan. Lalu goodwill ini diklasifikasikan ke dalam aset tak berwujud yang muncul pada saat terjadi akuisisi suatu perusahaan terhadap perusahaan yang lain. Contoh yang lainnya itu ada daftar pelanggan dan lisensi. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran dari aset tidak berwujud. Nah, gimana sih kalau kita mengetahui aset tersebut merupakan aset tak berwujud? Nah, ini adalah gunanya adanya PSAK 19. Jadi, PSAK 19 ini mempunyai prinsip umum mengenai pengakuan dan pengukuran dari aset tak berwujud. Dalam mengakui suatu item yang tidak berwujud, perusahaan harus menunjukkan atau membuktikan bahwa item tersebut merupakan aset tak berwujud. Yang pertama itu syarat yang pertama itu aset tersebut harus memenuhi definisi aset tak berwujud. Jadi perusahaan itu harus membuktikan aset tersebut adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik yang memenuhi unsur keteridentifikasian, pengendalian atau sumber daya, dan adanya manfaat ekonomis di masa depan. Lalu syarat yang kedua itu memenuhi kriteria pengakuan. Nah, untuk memenuhi kriteria pengakuan ada dua syarat nih. Yang pertama itu aset tak berwujud harus diakui jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut. Lalu biaya perolehan dari aset tersebut dapat diukur secara AMDAL. Yang dimaksud dari AMDAL ini, biaya aset itu harus bebas dari kesalahan material, bebas dari hal-hal yang menyesatkan. Biaya perolehan aset tersebut dapat diuji oleh penguji yang berbeda, tapi kesimpulannya itu mempunyai hasil yang sama. Lalu syarat selanjutnya dalam menilai kemungkinan. Di dalam aset tak berwujud itu seringkali terdapat kemungkinan atau estimasi. Contoh dari estimasi itu ada estimasi biaya. Nah, menggunakan asumsi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuktikan bahwa aset ini adalah aset tak berwujud. Dalam membuat asumsi, kita tidak boleh asal-asalan. Asumsinya itu harus didasarkan dengan peraturan yang ada, lalu harus sesuai dengan kaidah akuntansi. Selanjutnya itu, dari asumsi-asumsi ini lalu nantinya akan menghasilkan estimasi, di mana estimasi tersebut adalah estimasi terbaik dari. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Saya Rehan Ramadan dengan NIM 2019-758. Saya akan menjelaskan pengakuan dan pengukuran. Fakta yang pertama, pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai beban. Dan fakta yang kedua, aset tak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehannya. Oke, selanjutnya itu ada aset tak berwujud diperoleh dari yang pertama, diperoleh terpisah. Biasanya harga yang dibayarkan oleh perusahaan untuk perolehan terpisah suatu aset tidak berwujud akan menggambarkan kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dari aset tersebut. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Contohnya itu ketika mengakuisisi perusahaan lain, apabila nilai wajar yang dibayar perusahaan lebih besar daripada nilai buku entitas yang diakuisisi, maka entitas akan mencatat goodwill sebesar nilai wajar dan nilai buku. Yang ketiga, pengakuisisian dengan hibah pemerintah.
Yang keempat, ada pertukaran aset. Aset tidak berwujud dapat diperoleh dari tukar menukar aset, baik antara aset tak berwujud atau antara aset tidak berwujud dan aset lainnya. Yang kelima, ada aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Dari poin yang kelima, aset tak berwujud internal, yang satu itu memenuhi kriteria untuk diakui. Yang pertama itu menentukan saat timbulnya aset yang dapat diidentifikasikan dan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Yang kedua, menentukan biaya perolehan aset tersebut secara handal. Terus yang kedua, dari aset tak berwujud yang dihasilkan internal yaitu perlu kriteria tambahan. Maksudnya itu yaitu aset tak berwujud tidak dapat dibedakan dengan biaya yang dilakukan secara di internal atau yang dilakukan sehari-hari. Selanjutnya ada aset tak berwujud internal. Entitas penggolongan proses dihasilkan aset menjadi dua tahap. Yang pertama itu tahap riset. Tahap riset di sini adalah riset adalah penelitian orisinil dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Yang kedua ada pengembangan. Pengembangan adalah penerapan temuan riset pada suatu rencana atau rancangan produksi, bahan baku, alat atau produk, sistem, dan jasa yang sifatnya baru atau mengalami perbaikan substansial. Berikut penjelasan. Selanjutnya, saya, Regita Melia, NIM 2019-770, akan menjelaskan aset tak berwujud yang dihasilkan internal tahap riset. Aset tak berwujud yang timbul dari riset tidak boleh diakui. Pengeluaran riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Kenapa? Karena entitas tidak dapat menunjukkan telah adanya suatu aset tak berwujud yang dapat menghasilkan manfaat ekonomis masa depan. Di sini ada contoh dari kegiatan dari riset. Contoh pertama yaitu pencarian atau evaluasi dan seleksi final untuk penerapan atas penemuan riset atau pengetahuan lainnya. Contoh yang kedua yaitu pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa. Contoh yang ketiga, perumusan, desain, evaluasi, dan seksi final berbagai kemungkinan alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses sistem, atau jasa yang baru atau ditingkatkan. Selanjutnya, aset tak berwujud yang dihasilkan internal tahap pengembangan. Aset tak berwujud yang dihasilkan internal tahap pengembangan adalah penerapan temuan riset pada suatu rencana atau rancangan yang sifatnya atau mengalami perbaikan substansial sebelum dilakukannya produksi komersil. Contoh-contoh kegiatan pengembangan yaitu contoh pertama, desain, konstruksi, serta pengujian prototipe dan model sebelum produksi atau sebelum digunakan. Contoh yang kedua, desain, peralatan, cetakan, dan pewarnaan yang melibatkan teknologi baru. Contoh yang ketiga, desain, konstruksi, dan operasi pabrik percontohan yang skalanya tidak ekonomis untuk produksi komersial. Lalu contoh yang terakhir yaitu desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang diperbaiki. Aset tak berwujud yang timbul dari kegiatan pengembangan akan diakui jika dan hanya jika hal ini terpenuhi semua. Yang pertama, yaitu kelayakan teknis penyelesaian. Yang kedua, niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. Yang ketiga, kemampuan menggunakan atau menjual. Yang keempat, kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis masa depan. Yang kelima, tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. Lalu yang terakhir yaitu kemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut. Aset tak berwujud yang dihasilkan internal. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasi. Jenis utama aset tak berwujud adalah hak cipta, hak eksplorasi dan eksploitasi, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan goodwill. Namun,
ada yang tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud, yaitu merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan yang dihasilkan secara internal. Kenapa? Karena tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Selanjutnya, saya Muhammad Dimas Nindrawan akan menjelaskan pengukuran setelah pengakuan. Jadi di sini ada dua model, yaitu ada model biaya dan ada model revaluasi. Yang pertama itu ada model biaya. Jadi setelah diakui sebagai aset, suatu aset tak berwujud harus dinilai pada biaya perolehannya, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian atas penurunan nilai. Yang kedua ada model revaluasi. Jadi setelah diakui sebagai aset, aset tak berwujud tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasinya, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya ada masa manfaat. Pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya. Entitas harus menilai apakah masa manfaat dari aset tak berwujud. Yang pertama itu ada terbatas. Jadi jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat itu bisa dikatakan sebagai amortisasi. Kalau yang tidak terbatas itu ada beberapa. Yang pertama itu kayak berdasarkan analisis seluruh faktor relevan. Terus yang kedua, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaatnya. Yang ketiga itu ada tak terbatas, tapi berbeda dengan tak terhingga. Itu juga bisa dikatakan tidak diamortisasi. Selanjutnya ini ada amortisasi. Jadi masa manfaat terbatas dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan dan dihentikan pada waktu yang lebih dahulu antara ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual atau bisa disebut juga PSAK 58 atau tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Nah, metode amortisasi ini harus menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset. Jadi beban amortisasi pada aset atau akumulasi amortisasi. Nah, selanjutnya ada nilai residu. Nilai residu amortisasi itu ada yang pertama ada nilai residu di review setiap akhir periode. Terus yang kedua, perubahan nilai residu diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi atau bisa disebut juga PSAK 25. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Erlangga, NIM saya 2919752. Di sini saya akan melanjutkan sedikit penjelasan tentang nilai residu. Nilai residu suatu aset tak berwujud seharusnya itu diasumsikan sama dengan nol, kecuali adanya komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir masa manfaatnya, atau ada pasar aktif bagi aset tersebut dan nilai residu asetnya dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku di pasar tersebut. Terus ada juga terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa pasar yang aktif tersebut akan tetap tersedia sampai akhir masa manfaat aset. Di sini ada amortisasinya. Nah, perubahan yang semakin cepat dalam perkembangan teknologi, piranti lunak komputer, dan berbagai aset berwujud lainnya diduga sebagai penyebab keusangan teknologi. Oleh karena itu, wilayah dalam kebanyakan kasus umur manfaat aset tak berwujud ini sebenarnya itu singkat. Nah, pengurangan yang diperkirakan terjadi di masa depan, harga suatu barang yang diproduksi dari suatu barang atau suatu aset yang tidak berwujud dapat memperkirakan perkiraan keusangan teknis atau komersial aset tersebut.
yang menghitung manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset tersebut. Nah, di sini ada masa manfaat tak terbatas. Nah, tidak diamortisasi bisa menjadi tes penurunan nilai atau impairment test. Nah, setiap tahun dan kapanpun bila ada indikasi penurunan nilai. Masa manfaat ditelaah setiap akhir periode. Masa manfaat tak terbatas bisa jadi suatu saat bisa berubah jadi terbatas. Terus juga ada perubahan estimasi, indikasi penurunan nilai. Sini ada rugi penurunan nilai. Suatu jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat suatu aset atas jumlah terpulihkannya. Rugi penurunan nilai sama dengan nilai yang tercatat dikurang nilai terpulihkan. Terus ada juga nilai terpulihkan sama dengan mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset. Nama saya Ilman Zafir, asesor sementara dengan NIM 2019-7006. Yang selanjutnya, penghentian dan pelepasan. Dihentikan pengakuannya ketika yang pertama, dalam proses pelepasan atau yang kedua, tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi. Yang selanjutnya, pengungkapan. Yang pertama, pengungkapan umum. Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tidak berwujud dipisahkan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya. Seperti yang pertama, apakah masa manfaat tak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Yang kedua, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Yang ketiga, unsur-unsur dalam laporan pendapatan layanan. Yang keempat itu, penambahan, penurunan, kerugian penurunan nilai, amortisasi yang terjadi, perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode. Selanjutnya, untuk aset tak berwujud tak terbatas. Kelompok aset tidak berwujud adalah sekelompok aset dengan sifat dasar yang sama dan digunakan dalam kegiatan operasi entitas. Contoh dari pemisahan kelompok termasuk yang pertama itu, nama merek, yang kedua kepala surat kabar dan judul publitas, yang ketiga piranti lunak komputer, yang kelima lisensi dan waralaba, yang keenam hak cipta, paten, resep, formula, model, dan desain, dan yang terakhir, aset tidak berwujud dalam pengembangan. Selanjutnya untuk menggunakan metode revaluasi. Metode revaluasi aset tidak berwujud didasarkan pada nilai pasar yang terjadi pada tanggal revaluasi dikurangi nilai akumulasi penyusutan selanjutnya dan akumulasi kerugian penurunan nilai aset selanjutnya. Contohnya seperti yang pertama itu tanggal efektif revaluasi, yang kedua jumlah tercatat yang direvaluasi, yang ketiga jumlah tercatat yang diakui dengan metode biaya, yang keempat jumlah surplus revaluasi awal dan akhir periode, dan yang terakhir metode dan asumsi dalam mengestimasi nilai wajar aset. Yang terakhir nilai total biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai biaya selama periode. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.